Hai kids, ketemu lagi sama aku. Di sini kalian pasti udah tahu kan, di channel ini kalian bisa dengerin cerita-cerita. Cerita apa aja sih yang bisa didengarkan? Cerita yang bisa kalian dengarkan di sini, kalian bisa dengarkan cerita rakyat, cerita fabel, dan cerita apapun yang kalian mau. Jadi, kalian bisa request di kolom komentar, oke? Tapi, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like dan follow channel ini. Baik, tanpa menunggu lama, kita mulai ceritanya. Cerita yang akan dibawakan kali ini berjudul Sultan Domas. Di sebuah desa di daerah Lampung Selatan, hiduplah seorang pemuda sebatang kara bernama Domas. Meski ia amat miskin, Domas tetap bersabar. Dia tekun bekerja dan berharap suatu saat nasibnya akan berubah. Namun, dia malah mendapat musibah. Gubuknya ludes terbakar saat dia pergi mencari ikan. Sekarang, Domas tak punya tempat tinggal. Tidak, bagaimana ini? Rumahku habis dilalap api. Sekarang, aku tidak tahu di mana aku harus tinggal. Ini adalah satu-satunya tempat aku tinggal. Dia amat sangat sedih dan menyesali keadaannya, hingga dia tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya, dia mendengar ada suara dari seorang kakek tua. Pergilah ke selatan, tinggallah di sana, di sebuah desa di dekat sungai yang jernih, kata seorang laki-laki tua di dalam mimpinya. Domas pun menuruti apa yang diperintahkan oleh kakek di dalam mimpinya. Tak ada ruginya untuk pergi, karena dia tak punya apa-apa lagi di desanya. Domas pun pergi menuju desa itu. Setelah berjalan berhari-hari, dia menemukan tempat yang persis seperti apa yang dikatakan oleh lelaki tua di dalam mimpinya. Domas pun membangun rumah sederhana di pinggir sungai itu. Tak hanya itu, Domas berusaha menanam sayuran dan buah-buahan. Dan ternyata tanah yang ditempatinya amat sangat subur. Domas pun bisa menjual hasil panennya ke pasar. Sekarang dia tak lagi hidup dengan kekurangan. Suatu hari, Domas bermimpi lagi. Kali ini lelaki tua itu menyuruhnya untuk bertapa di sebuah gua kecil di pinggir hutan. Domas pun kembali menuruti apa yang dikatakan oleh kakek tua itu di dalam mimpinya. Walaupun sebenarnya dia tak tahu mengapa dia harus melakukannya. Setelah beberapa hari bertapa, dia menemukan sebuah pedang dan tongkat kayu yang berbentuk ular. Domas pun membawa benda-benda itu pulang. Dia lalu melanjutkan kehidupannya seperti sedia kala. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, sekarang tempat tinggal Domas semakin ramai. Domas tak lagi tinggal sendirian di desa itu. Banyak orang dari daerah lain yang datang dan menetap di sana. Domas dengan senang hati menyambut mereka sehingga mereka pun menghormati Domas. Mereka bahkan menyambutnya sebagai Sultan Domas. Diam-diam, tak semua orang suka jika Domas menjadi sultan. Ada 5 orang yang merasa iri. Mereka hendak mencuri pedang dan tongkat kayu milik Domas. Mereka beranggapan bahwa benda-benda itulah yang menjadi jimat Domas. Kemudian, kelima orang tersebut berusaha mencuri pedang dan tongkat kayu milik Domas. Ketika sudah berhasil mendapatkan benda-benda itu, mereka tidak bisa keluar dari rumah Domas karena dihadang oleh ular yang amat besar. Ketika mereka mundur, di belakang mereka juga ada buaya yang menghadang. Bagaimana ini teman-teman? Kita tidak bisa keluar.
di depan kita ada ular yang sangat besar. Sebaiknya kita mundur saja. Ayo teman-teman, kita mundur. Tapi di belakang juga ada buaya besar. Hah? Yang benar. Benar. Coba lihat saja. Hah, benar. Bagaimana ini? Kita tidak bisa keluar dari sini. Bagaimana cara kita bisa keluar? Mereka begitu ketakutan dan tidak bisa bergerak hingga akhirnya Domas datang. Melihat kedatangan Domas, kelima orang tadi bermaksud menyerangnya. Lagi-lagi usaha mereka gagal. Kaki mereka membeku di lantai dan tak bisa bergerak. Mereka akhirnya sadar bahwa mereka tak bisa melawan Domas. Mereka lalu menceritakan dengan jujur maksud kedatangan mereka dan meminta maaf pada Domas. Hei, apa yang kalian sedang lakukan? Kami sebenarnya begini, Domas. Sebenarnya kami hendak mencuri tongkat milikmu itu. Tapi saat kami hendak keluar, kami dihadang oleh ular besar dan buaya yang sangat besar. Jadi kami tidak bisa keluar dari rumahmu. Kami sangat takut, Domas. Kami minta maaf karena kami telah melakukan hal yang tidak baik kepadamu. Sejujurnya, kami melakukan ini karena kami merasa iri padamu. Kami ingin menjadi sepertimu, Domas. Domas pun memaafkan mereka. Sejak saat itu, dia semakin terkenal sebagai orang yang baik hati. Orang-orang pun setuju untuk mengangkat Domas sebagai pemimpin yang mereka sebut sebagai Sultan Domas. Tamat. Terima kasih teman-teman karena telah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan follow ya. Jadi kalian gak akan ketinggalan cerita-cerita yang akan aku bacakan nanti. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.